Salsabila. Saya mahasiswa dari Stikes Aisyah Bandung, prodi Sarjana Keperawatan. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang dilakukan pada bayi kurang dari 24 jam. Dimana sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ini, kita harus memvalidasi nama klien terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tanyakan dilahirkannya dengan cara apa, sesarkah atau normalkah. Lalu tanyakan juga berapa berat badan bayi saat lahir dan Apgar score-nya berapa. Lalu selain itu pastikan keadaan bayi dalam kondisi aman, nyaman, dan hangat. Dimana aman, nyaman di sini adalah bayi tidak basah dan tidak menangis. Sedangkan hangat di sini suhu tubuh bayi selalu hangat, bisa menggunakan radiant warmer atau menggunakan lampu sorot. Yang pertama-tama kita akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada hand sanitizer, lalu di sini ada tisu, lalu ada jam tangan, ada termometer, ada pen light, ada meteran, lalu ada stetoskop, dan ada bengkok. Lalu ada bak instrumen steril, di mana ada alat-alat sterilnya, yaitu tong spettle, ada kapas, ada dot bayi, dan ada cotton bud. Oke, baik. Sekarang yang pertama-tama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita taruh bayi di atas permukaan yang rata. Lalu yang pertama-tama kita akan memeriksa antropometri, di mana antropometri ini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan berat badan, yang kedua pemeriksaan tinggi badan, yang ketiga pemeriksaan lingkar kepala, dan yang keempat ada pemeriksaan lingkar dada. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan berat badan terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita akan melepaskan pakaian bayi terlebih dahulu sebelum menimbang bayi. Kenapa? Karena pakaian ini akan mempengaruhi berat bayi. Jadi kita harus melepaskan dulu semua pakaian bayi. Lalu kita timbang bayi ke timbangan. Dimana bayi normal itu beratnya sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Kita akan melakukan pemeriksaan panjang badan. Pemeriksaan panjang badan bayi itu diperiksa dari mulai atas kepala sampai ke bagian bawah kaki, dimana kepala harus menempel dari kepala yang menjendol sampai ke tumit, dimana normalnya panjang bayi ini 48 sampai 52 cm. Setelah itu kita akan mengukur lingkar kepala. Di sini cara mengukurnya adalah dari bagian kepala yang menonjol sampai ke halis. Kita ukur menggunakan meteran. Dari kepala yang menonjol kita ukur sampai ke atas halis. Dimana normal lingkar kepala bayi itu 33 sampai 35 cm. Lalu setelah lingkar kepala, yang terakhir kita akan mengukur lingkar dada pada bayi. Caranya dengan melingkarkan meteran di sepanjang dada bayi sampai ke atas puting.
Dan normalnya lingkar dada bayi itu 30,5 sampai 33 cm. Lalu sekarang kita masuk ke tanda-tanda pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama ada pemeriksaan respirasi, di mana caranya kita itu melihat naik turun di bagian perut bayi. Kenapa? Karena respirasi pada bayi itu biasanya pada di bagian perut. Dan kita ukur selama 1 menit, lihat naik turun pada perut bayi itu berapa. Lalu nilai normalnya 30 sampai 60 kali per menit, dan pada masa reaktif sampai 80 kali per menit. Lalu yang kedua ada pemeriksaan suhu, di mana pemeriksaan suhu ini kita mengecek suhu tubuh bayi menggunakan termometer. Lalu kita akan simpan termometer ini di bagian ketiak bayi dan dijepitkan. Lalu tunggu sampai termometer ini berbunyi. Setelah berbunyi, kita cek suhu tubuh bayi yang normal itu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu setelah pengukuran suhu tubuh, kita ke pengukuran nadi. Di mana pengukuran nadi ini menggunakan stetoskop. Menggunakan stetoskop bayi. Stetoskop dipasang ke telinga. Ukur. Lalu pada pemeriksaan nadi bayi ini di daerah apex pada apikal kiri interkostal keempat. Sini kita dengarkan. Normalnya nadi pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita melihat postur tubuh pada bayi. Lalu selanjutnya kita akan melihat postur tubuh bayi. Kita buka bagian bayi dan kita lihat postur tubuh pada bayi normal itu fleksi pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lalu kulit pada bayi baru lahir itu tampak berwarna cerah dan merah dan akan terasa lembut. Lalu pada hari kedua dan ketiga akan berwarna pink dan akan kering, dan akan ada pengelupasan pada bagian lipatan-lipatan tubuh bayi seperti di sini. Lalu adanya lanugo dan adanya udim di sekitar mata, wajah, pada bagian wajah, tangan, dan kaki. Lalu pemeriksaan perubahan warna normal yaitu akral pada bayi akral cyanosis. Cyanosis ini terjadi karena bayi mengalami kedinginan sewaktu baru dilahirkan. Lalu ada neonatal jaundice atau hiperbilirubin pada bayi normal terjadi pada hari kedua sampai ketiga. Kulit bayi itu akan terlihat kekuningan dari wajah, badan, dan sampai ke kaki. Lalu adanya ekimosis atau pteki terjadi karena trauma pada saat dilahirkan di beberapa titik kulit bayi. Lalu adanya milia pada bagian mata, hidung, pipi. Milia ini terjadi karena kelenjar keringat atau minyak. Lalu ada miliaria, yaitu kelenjar keringat yang timbul pada lipatan-lipatan kulit bayi. Lalu adanya perubahan warna harlequin itu terjadi pada saat ketika bayi ditelentangkan seperti ini, akan terjadi perubahan warna, yaitu pada bagian bawah ini akan merah muda dan bagian atas itu akan terlihat pucat. Dan ketika bayi dimiringkan, bagian bawah sini akan terlihat merah
muda dan bagian atas pun akan terlihat pucat. Lalu adanya mongolia spot atau kebiruan pada pantat. Di sini ada kebiruan pada pantat. Lalu adanya ini extrapinepi itu timbul kemerah. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan kepala, di mana di pemeriksaan kepala ini kita akan memeriksa bagian fontanel anterior. Di sini fontanel anterior berukuran 2,5 sampai 4 cm dan akan menutup pada usia 18 bulan. Lalu ada fontanel posterior atau triangle shape. Di sini berukuran 0,5 cm sampai 1 cm dan akan menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Lalu adanya minor abnormalitas di kepala, yaitu adanya caput subsedarum atau udim pada jaringan lunak, dan ini akan menghilang pada bayi usia 2 minggu. Lalu adanya cephalhematom, dan ini pun akan menghilang pada usia 4 minggu. Pada area kelopak mata, lihat ada udim atau tidak, dan kelopak mata itu biasanya tertutup, sedikit air mata dan tidak ada sama sekali. Lalu kita masuk ke pemeriksaan mata, di mana pada pemeriksaan mata ini ada refract pupil, yaitu kita menggunakan pen light dengan memberikan cahaya kepada area mata dan lihat pupilnya mengecil atau tidak. Lalu yang kedua ada refract kornea, di mana caranya itu kita menyimpan tisu di sudut mata bayi seperti ini dan lihat bayi menggerakkan mata atau tidak. Lalu yang ketiga ada reflect dual eyes, di mana reflect dual eyes ini saat kita mengangkat bayi seperti ini, mata bayi itu akan tetap diam. Kita masuk ke pemeriksaan telinga, di mana kita lihat posisi bagian atas telinga ini sejajar dengan outer katup eyes ini nih. Nah, bagian mata paling luar ini sejajar dengan telinga. Jika telinga sejajar, maka bayi ini normal. Tetapi jika batas telinga ini di bawah garis mata ini, maka itu ciri bayi Down syndrome. Lalu yang kedua ada pinna fleksibel, di mana pada saat dilipat akan kembali ke semula dan terdapat kartilago. Lalu yang ketiga ada reflex startle. Nah, reflex startle ini jika kita memberikan suara keras, contohnya tepukan tangan seperti ini, bayi akan kaget dan tangannya akan mengepal seperti ini dan akan fleksi, lalu diikuti suara tangisan. Selanjutnya kita masuk ke bagian hidung. Yang pertama, kita lihat apakah ada nasal discharge atau pengeluaran pada hidung dan adanya mukus bening sisa cairan amnion saat dilahirkan. Lalu yang kedua ada pasasi udara, yaitu dengan tisu. Kita cek dan tutup salah satu hidung bayi dan dekatkan tisunya. Kita lihat bagaimana pasasi udaranya dan lakukan hal yang sama kepada hidung yang satunya dan lihat pasasi udaranya lancar atau tidak. Lalu ada refleks glabellar, ini dengan cara mengetuk bagian hidung atas bayi seperti ini dan bayi akan merespon dengan menutup mata. Lalu ada pemeriksaan fisik mulut dan kerongkongan. Yang pertama, kita infeksi keadaan mulut, intak atau tidak, yaitu apakah ada bibir sumbing atau tidak. Lalu kita lihat salivanya minimal pada saat lahir dan uvula ada di bagian tengah. Setelah itu ada refleks menghisap dengan cara memasukkan dot ke bayi. Caranya kita memasukkan dot untuk mengecek refleks menghisapnya dan lihat bayi bisa menghisap dengan baik atau tidak. Lalu setelah itu ada refleks routing. Refleks routing ini kita dengan memberikan rangsangan pada bibir luar bayi seperti ini
Dan lihat, bayi akan merespon dengan mencari rangsangan tersebut. Lalu ada refleks gag, yaitu dengan memasukkan tong petal ke dalam mulut bayi di pangkal lidah. Masukkan, lalu bayi akan merespon seperti akan muntah. Lalu ada refleks extraction, itu dengan memberikan tekanan di ujung lidah bayi seperti ini. Kita berikan tekanan dan bayi akan merespon dengan mengeluarkan lidahnya. Nah, di sini kita harus lihat bayi akan seperti ini sampai umur 8 bulan. Bila lebih dari 8 bulan bayi saat diberikan refleks extraction ini masih mengeluarkan lidahnya, maka itu bisa jadi ciri bayi Down syndrome. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian leher, di mana leher bayi baru lahir itu akan tebal, pendek, dan akan dipenuhi oleh lipatan-lipatan. Lalu yang kedua ada refleks tonic neck, di mana saat kita memalingkan kepala bayi pada salah satu daerah, misalnya ke kanan, maka tangan yang berlawanan akan fleksi dan menekuk, dan tangan yang diarahkan akan ekstensi atau lurus. Lalu ada refleks neck writing, yaitu jika bayi diangkat badannya maka kepalanya akan mengikuti. Jadi saat bayi diangkat, otomatis kepalanya pun akan mengikuti. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan dada. Kita buka terlebih dahulu. Dimana pada saat pemeriksaan dada ini, pemeriksaan anterior posterior lateral ini, jika anterior posteriornya 6, maka lateral dan posteriornya pun akan 6. Jadi ketika kita mengukur bagian dada anteriornya misal 6, maka pada bagian lateral ini pun akan 6, dan di bagian posterior pun akan 6. Kenapa? Karena jika dibelah, dada bayi ini berbentuk bulat. Lalu ada brush enlargement, minor abnormalitas, yaitu ada pigeon chest dan ada sekresi cairan di payudara. Jadi seperti pengeluaran ASI di payudaranya. Ini karena ada kelebihan hormon. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di paru-paru, di mana yang pertama itu respirasi bayi baru lahir itu dominannya ada di abdomen atau di bagian perut. Jadi kita bisa melihat respirasi dengan melihat naik turunnya di bagian perut ini. Lalu yang kedua, refleks batuk itu muncul hari pertama dan hari kedua setelah lahir dan akan ada selama hidup. Lalu yang ketiga ada bunyi nafas vesikuler dan frekuensi, lalu kedalaman nafasnya pun masih irregular. Lalu ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan area apex di interkosta 4-5 berbatasan dengan sterma kiri dan lateral. Lalu suara jantung bayi itu S2-nya lebih tajam dibandingkan S1. Lalu ada pemeriksaan abdomen. Bentuk abdomen atau perut bayi ini silindris. Hati atau hepar teraba 2-3 cm pada margin kosta kanan dan limfa pada daerah ujung. Lalu ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Lalu umbilikal karol berwarna kebiruan dengan 2 arteri 1 vena. Lalu ada refleks Crowley. Ini caranya dengan membalikan badan bayi,
maka bayi itu akan berespon seperti maju perlahan dan akan hilang pada usia 6 minggu. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan genitalia, di mana pemeriksaan genitalia pada wanita itu labia minora dan klitoris itu akan udim, meatus uretra di bawah klitoris. Lalu vernica caesosa itu di antara labia dan mixi 24 jam. Lalu pada pria itu meatus uretra di ujung penis, testis teraba di area scrotum dan sudah turun atau belum. Lalu scrotum biasanya besar dan udim atau tertutup lugae dan adanya smegma atau adanya benjolan karena penumpukan kotoran pada penis dan mixi dalam 24 jam. Lalu ada pemeriksaan punggung dan rektum. Pemeriksaan spina atau ini bagian sini itu harus intake lengkap atau tidak, utuh atau tidak. Lalu tidak ada yang patah. Dan mekanium itu keluar 24 jam. Jika lebih khawatir hisprum atau malformasi anorektal. Lalu lihat anus terbuka. Refleks anal dengan menekuk bagian lutut dan lihat adanya pengerutan atau tidak pada anus. Lalu selanjutnya ada refleks Perez, di mana caranya itu kita dengan menekan daerah stactum ke sepanjang spina seperti ini, maka bayi akan berespon dengan menangis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan ekstremitas, di mana pemeriksaan ekstremitas ini jumlah jari itu sesuai 5, 5, 5, 5 dan romnya tidak ada pembatasan atau gerakan pada ekstremitas bayi tidak ada pembatasan, dan kuku bayi merah muda. Lalu refleks grasp atau menggenggam dengan cara kita memberikan sentuhan pada bagian pinggir tangan bayi dan bayi akan merespon menggenggam tangan. Setelah itu ada refleks Babinski, di mana dengan memberikan sentuhan di area bawah kaki seperti ini ke atas, maka bayi akan merespon kakinya itu membuka seperti ini jadinya. Lalu ada refleks ankle collapse dengan mengangkat lutut dan ankle menjadi fleksi. Ini menjadi fleksi. Dan refleks dance step, yaitu dengan cara berdirikan bayi di permukaan keras dan bayi akan berespon seperti akan berjalan. Lalu selanjutnya ada refleks Moro, di mana dengan mengubah posisi bayi dan bayi akan merespon dengan membentuk siku fleksi dan menangis. Misal kita merubah posisi bayi dan bayi akan merespon menangis. Lalu ada pemeriksaan refleks inculation atau galan, yaitu ketika memberikan rangsangan di sisi punggung seperti ini, maka bayi akan berespon bergerak ke sisi yang distimulasi. Seperti misalnya di bagian kanan kita berikan stimulasi, maka bayi akan bergerak ke sebelah kanan, dan ketika di sebelah kiri maka bayi akan ke sebelah kiri. Lalu setelah itu kita memakaikan kembali pakaian kepada bayi dan kita membunuh bayi lagi dan kita memberikan bayi kepada ibunya untuk disusukan. Lalu setelah itu kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, lalu membereskan alat-alat dan jangan lupa mencuci tangan. Setelah itu kita dokumentasikan apa saja yang sudah kita lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir telah selesai.
sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.